Penyidikan kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia di kamar indekosnya terus berlanjut. Permintaan maaf pelaku ditolak keluarga korban Muhammad Naufal Zidan, mahasiswa UI yang dibunuh seniornya gara-gara gelap mata terlilit utang. Keluarga menuntut pelaku dihukum mati. Mama ikhlas, Mama ikhlas, Mama ikhlas, Mama ikhlas, ya wes nah. Macul mana sih? Bayar sih, macul sih. Itu saya Depok nah. Ya tah, itu saya Depok nah. Ibunda Muhammad Naufal Zidan terus menguatkan diri ketika mengantar sang putra ke peristirahatan terakhir. Sulit baginya untuk percaya jika anak laki-laki yang baru 1 semester lalu membanggakan keluarga karena berhasil masuk ke Universitas Indonesia, kini sudah berpulang ke Yang Maha Kuasa dengan cara yang begitu keji. 2 Agustus lalu, nyawa pemuda 19 tahun itu hilang di kamar indekosnya setelah dibunuh senior satu jurusannya sendiri di Fakultas Sastra Rusia, Universitas Indonesia. Saat ditemukan 2 hari kemudian, jenazah korban sudah terbungkus dalam kantong plastik hitam di bawah kolong tempat tidur dengan sejumlah luka tusukan. Tak sulit menangkap pelaku yang terekam kamera pemantau CCTV saat terakhir kali mengantar korban pulang ke rumah indekosnya di kawasan Kukusan Beji, Depok. Pelaku mengaku gelap mata gara-gara rugi investasi kripto hingga 80 juta rupiah dan terlilit utang kepada teman dan pinjaman online hingga 15 juta rupiah. Bermain investasi di kripto, kerugian banyak, sehingga dia banyak utang lah dengan itu, termasuk utang pinjol, bahkan ke korban pun sempat dia minjam uang, tapi tidak dikembalikan. Nah, karena dia didesak oleh utang itu, sehingga dia terpikir bahwa barang-barang untuk menguasai barang-barang si korban untuk menyelesaikan utangnya. Belum lagi menjual barang-barang korban setelah kejadian, pelaku mengaku tak tenang karena selalu didatangi korban dalam mimpi hingga sempat terpikir untuk bunuh diri. Pelaku pun meminta maaf kepada keluarga korban karena tak pernah merasa ada dendam atau masalah pribadi dengan korban. Saya Altaf Fasali Anika Basya, kakak tingkat dari almarhum Muhammad Naufal Zidan, ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada ibu korban, bapak korban, keluarga korban, kerabat-kerabat korban, teman-teman, pihak-pihak yang dirugikan, dan semua orang yang sudah saya kecewakan. Saya akan menjalankan hukuman dan menerima konsekuensinya dengan kooperatif. Tapi permintaan maaf korban ditolak keluarga. Ayah korban ingin pelaku dihukum mati. UI itu kan tempatnya mahasiswa yang berkelas, yang pinter-pinter semua. Masa di situ ada mahasiswa pinter tapi di situ alatnya tidak baik, itu perlu ditumpas. Ya itu kalau menurut saya. Terus ini untuk pihak yang berwajib minta tolong saya segera pelakunya dihukum mati. Meski tak ada masalah pribadi, kriminolog menilai tersangka diduga punya unsur lain, seperti rasa iri kepada korban karena lebih mampu secara ekonomi. Soal terhimpit utang itu adalah yang eksternal, tapi juga pada saat yang lain juga ada hal-hal internal. Konon dari pemberitaan lain saya melihat bahwa ada soal iri juga. Tapi juga di pihak lain ada soal bahwa yang bersangkutan berani. Kalau lihat dari badannya saja, kan badannya si pelaku ini kan besar ya, besar dan dia kakak kelas pula sehingga merasa superior dibandingkan adik kelas ya yang kelihatannya juga lalu lebih mampu secara ekonomi. Jadi bagaimana perasaan superior itu kemudian lalu hendak dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan fisik yang bersifat eksploitatif terhadap si adik juniornya ini. Universitas Indonesia ikut berduka. Muhammad Naufal Zidan yang tengah menempuh semester 2 di Fakultas Sastra Rusia UI itu dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan berprestasi. Turut berduka cita atas wafatnya Ananda Zidan. Zidan sendiri dikenal sebagai mahasiswa yang sangat cerdas, sangat potensial. Almarhum saat ini menempuh studi, sudah menyelesaikan studi di semester kedua.
dan indeks prestasi kumulatif almarhum sangat tinggi, yaitu 3,83. Polisi telah menetapkan Alta Fasalia Artika Basya sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Muhammad Naufal Zidan dan kini ia terancam hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV.